syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna cak apa deh? Cak matu deh ya dina ya. Ini cak coba. Tapi tahu ya cak coba kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada teman-teman keterangan deki mungkin lakal labad saya tak paham. Aja langsung nunjuk tangan. Mun tak paham ya. Mun teman keterangan buni teman makna. Teman keterangan aja mun tak paham atanya. Karena mun orang tak tahu aja suruh atanya. Beda tipis antara orang yang tak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Beda tipis antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu dengan yang tidak tahu menahu. Apa bedanya? Orang yang tidak tahu itu dia akan bertanya. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mun kakeh tak tahu, in kuntum la ta'lamun, mun kakeh tak tahu, maka fas'alu ahla dzikri. Isyara atanya. Jadi mungkin beda orang yang tak tahu, tapi orang yang dia tidak bertanya berarti dia tidak ingin tahu apa tempe. Dia itu tidak ingin tahu. Dan boleh ini adalah karena ikhlas masing-masing mungkin lemari ajar akidah. Iya, beda tauhid ta. Sesanawiyah ajar dasuki. Nah, ini berarti ini tingkat lanjut sudah. Bingko saya terangkan tingkat lanjut. Jadi misalkan beda saya tak paham langsung ngatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban nyebut asman Allah ar-Rahmani semaha Rahman, ar-Rahimi semaha Rahim. Ar-Rahmani semaha paling rahmat neng dunya, ar-Rahimi sama maha paling rahmat neng akhirat. Rahman Rahim meneng Fadul Qarib Bajwa. Sepaling ablal yang paling balik itu Rahman apa Rahim? Rahman. Rahman bukan Rahim. Kenapa? Karena Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala umum, baik kepada orang Islam maupun kepada orang yang non Islam. Jadi mungkin beda orang yang tanya misalkan Allah Subhanahu wa taala beles munka sebeni orang Islam beles dengan sifat Ar-Rahman. Itu bedanya ya Ar-Rahman bi Ar-Rahim. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala nang dunya itu tidak terbatas hanya kepada orang Islam, tapi itu mencakup kepada orang Islam dan juga orang yang non Islam. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus kepada orang Islam, karena itu di akhirat. Nanti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu hanya kepada orang Islam. Jadi salah besar orang ngucap bahwasana Allah tak maha rahmat kepada orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha rahmat bahkan kepada orang kafir sekalipun. Bahkan pada cerita Sayyidina Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sebutan Khalilullah. Apa Khalilullah itu? Kekasihna Allah Subhanahu wa taala. Apa mendengar gitu awam wasuhuful khalili wal kalimi. Terus Khalili di sana itu adalah Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merupakan derajat kenabian sepaling teki. Mungkin lah neng al-hikmah pada apanya mana pada syekh nerangaki derajat-derajat tentang seseorang. Derajat kebaikan itu berdempak Daun Syahila. Yang pertama derajat kenabian nubuah. Karena ada yang lebih utama daripada
kenabian. Hatta malaikat itu ada di bawahnya nabi. Makanya kita bangga dengan menjadi manusia, karena manusia itu fi ahsanil taqwim, dan kita itu sama seperti para nabi. Kita manusia, para nabi manusia. Tapi bedanya para nabi itu manusia, tapi manusia yang luar biasa. Basyarun la kal basyari. Meneng lagu jo Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammadun kelero. Apa? Bal huwa kal yakuti bainal. Kau sari ranying salah. Bainal hajari. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah besar, tapi besarnya itu lakal besari. Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia yang luar biasa. Pada seperti batu. Kaki andi batu yakut. Dengan batu-batu selain pada batu tapi nilainya berbeda. Sama, makanya sampai kita menyepelekan terhadap ya apalagi para nabi, jelas kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada kiai, kepada para wali, semuanya sampai remakin. Karena itu meskipun sama manusia itu adalah ada di atas kita. Kita harus meyakini hal itu. Menyepelekan pada manusia pada bisa keleroh misalkan. Maka itu pada mengucap apa kena yakut, apa kena jamrud jo. Apa kena batu akek cek pada batona. Cek mun batu beliker juga setrek tak sampai 1 juta. Mun ajumi pas per bijina pas jutaan. Nah, itu pada orang yang kayak gitu. Makanya orang yang iluaran banyak saya ngucap khususnya dari kaum Wahabi seta enda amadhab. Seta enda amadhab ngucap apa polana? Para mujtahid itu kan bukan apa? Bukan nabi, tidak maksum. Para ulama itu Imam Syafi'i maksum aja. Mendengar gitu telawamnya itu apa? Gimana? Wa fadlul mala ismatuhum. Maksumnya, jadi para nabi itu maksum sama seperti malaikat, tapi tidak seperti malaikat, tapi justru wafadolul malaikat, lebih tinggi daripada malaikat. Itu kalau para nabi. Mungkin nggak Imam Syafi'i misalkan, kita madhab ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu maksum ya? Tidak maksum. Jadi ngapain munjang reng Wahabi luar? Ada makanya kelas lagi nak ini lagi ngiding akibai ya. Ya makanya mungkin orang tak bisa alim ya palebur ke orang alim. Orang tak bisa soleh palebur ke orang soleh, minimal deh iya minimal. Mungkin terang kiai, aja kan kiai tak bisa kelero. Justru nggak kiai, justru enggak para ulama itu yang harus ditiru. Beni aja tak nintero beni ngaji ya. Mun tak niro kiai niro siapa? Niro Justin Bieber ini. Tahu atau tuan misalkan kayak laki setero adalah pemain bola sekar kekar gitu. Tato ular. Ya mun nggak kaki pakai niro kayak gitu, beni tato ular, tato cacing lah. Cacing kelaparan. Itu makanya kita mengidolakan itu sampai salah idola. Karena kita tingkatan paling tinggi itu memberi keterangan sana yang dicatat ya. Beda 4 kira itu. Tingkatan paling tinggi itu adalah nubuah, kenabian. Kita kudu kepada orang-orang yang selebur dengan kenabian. Makanya itu buakin meneng Ihya Ulumuddin. Perkara paling bagus adalah ilmu. Apa polana? Karena al ulama warathatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi para nabi. Dan tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian. Maka berarti ilmu yang diwariskan dari para nabi itu adalah yang utama. Makanya kita mendekatkan kepada ulama biar kita dekat kepada nabi. Dengan kita dekat kepada nabi, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah
derajat nubuwah. Tabuna syekh. Derajat kedua adalah derajat siddiqin. Derajat nomor telo adalah derajat syuhada. Syuhada pada kitab-kitab fikih bada syuhada fil akhirah, bada syuhada fid dunya wal akhirah. Syuhada fid dunya wal akhirah, orang yang mati syahid di medan perang. Itu syuhada fid dunya wal akhirah. Kaki misalkan noro jihad ke Palestina. Kan yang tembak di Israel lagi. Tentara nih bini jadi. Kan yang tembak lagi tentara Israel bisa. Kepala mati kaki berarti syahid fid dunya wal akhirah. Tapi juga benih karo syahid fid dunya wal akhirah. Makom syuhada bada syuhada fid dunya. Syuhada fid dunya menurut kita fikih termasuk orang yang nyari ilmu. Orang yang status mati temponya nyari ilmu, maka itu mati orang mati syahid. Jadi kaki misalkan mentanyaki teronjak mati syahid. Kaki satu nyari ilmu apa enggak? Orang yang mati nyari ilmu mati syahid berarti kaki tero. Iya. Karena orang yang mati temponya nyari ilmu itu adalah mati syahid fit dunia. Apa mak beda fit dunia wal akhirah fit dunia? Benih fit dunia fil akhirah. Kira ya. Tapi benih fit dunia wal akhirah tapi fil akhirah. Mun fit dunia wal akhirah nengtunya aja lain cara tajhis mayit lah lain. Orang mati syahid wajib kafannya apa enggak? Wajib kafannya apa enggak? Mungkin syahid fid dunia syahid fil akhirah enggak lain. Itu makom syuhada. Termasuk orang yang mati syahid. Termasuk orang yang matena itu tenggelam. Gharib. Atau termasuk orang yang mabtun, orang yang sakit tabu. Orang yang sakit tabu matena mati syahid. Berarti sakit tabu saja ya. Nah, bagi sakit tabu untuk mati syahid itu gampang. Namun mati langsung mati syahid. Berarti derajat terakhir sebagus dia adalah derajat solihin. Orang-orang soleh. Ibadah aja ya letak bagus. Orang ahli maksiat misalkan ya tak masuk orang soleh. Orang misalkan lebur ngelakoni perkara haram, ya tak termasuk orang kayak lakian misalkan lebur awek cewekan berarti tak termasuk orang Nik binian nyimpen kontak kering laki banyak itu masuk soleh apa enggak? Kayak dingin ya. Bahkan saking seharusnya orang bini itu privasi. Urusan nyama itu seharusnya cek banyak yang tahu. Karena mun bada orang yang tahu, ya neng akhirat rogi neng dunya tahu rogi neng dunya. Kakek mau neng bank, cek sampai bada orang yang tahu nama embung kaki. Kakek mana di rekening, saya tanyakin siapa nama ibu. Karena mun le tahu nama ibu, pas kan di KTP pasti tanyakin nama ibu pas kakek bener, maka kakek bisa ngubah password bisa ngalah sebareng. Maka neng dunya mun penipu sampai tahu nyaman embung kakek. Andi KTP-nya kakek nomornya kandi, maka PC-nya bisa hilang neng dunya aja. Apalagi neng akhirat. Neng akhirat serbian boleh. Makanya mun neng Al-Qur'an. Neng Al-Qur'an dia beda nja. Cerita-cerita orang bini bagus. Beda nja. Siapa? Enton nih banyak cerita orang bini bagus. Banyak. Siapa? Rajina Fir'aun, binina Fir'aun. Siapa? Imra'atu Fir'aun, Sayyidah Asia. Bada juga Sayyidah Zulaikha selakala lampon atau fad. Bada juga Sayyidah Bilqis. Bada juga banyak nih kan. Bada juga Sayyidah Maryam. Pertanyaan nah, ning Al-Qur'an disebut entannya mana? Disebut enjaknya mana? Saya beda kalau situng Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah ning Al-Qur'an beda aja. Sayyidah Zulaikha beda aja. Enggak ada. Nangkui Imratu Aziz, nangkui
apa istilahnya, mun umina Nabi Musa, Ummu Musa, tak sebut asmana. Saya sebut kalau situng dengan Al-Qur'an yaitu Siti Maryam. Itu pun keng beda alasan anak Sayyidah Maryam mak disebut dengan Al-Qur'an, polana urusannya dengan akidah. Yang ke Sayyidah Maryam itu Tuhan ibu, Tuhan imam deh. Menyambungnya pikir kada gitu. Tuhan ibu. Untuk mengkantar itu yang ke Maryam ibnullah, apa Isa ibnullah, ikanter sengucap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ikanter bahwasannya Nabi Isa itu adalah ibnu Maryam, anak Sayyidah Maryam, putranya Sayyidah Maryam. Itu pun karena urusan akidah, dan kita sekarang mempelajari akidah, betapa pentingnya akidah itu. Karena itu urusan dengan akidah, membenarkan akidah yang keliru, Sayyidah Maryam disebut. Tapi urusan selain sobu. Jadi mungkin urusan tak penting, misalkan pas cet-cetan laki bini, maka itu berarti solehah apa enggak? Tidak. Oh ini kepenting nih, ke urusan nikah. Nggak apa sih pentingnya? Ning Al-Quran kurang penting apa nyebut Sayyidah Asiyah? Kurang penting apa nyebut misalkan nyebut Ummina Nabi Musa? Minta sebut. Saya sebut gara-gara untuk cicik pentingnya tau, yaitu adalah Sayyidah Maryam. Karena urusan akidah, urusan tentang kafir bi tak kafir. Maka mungkin laki-laki yang tak penting ku jangan sampai cecetan, saya nggak itu. Mungkin beda, reng bini sengaja berarti reng bini terus lagi ya itu. Terus harus todus ngucak dia mungkin terus lagi ke bapak ngucak. Kita bukawa idil aqaidi. Nah ini adalah tentang akidah. Ini yang penting, justru yang ini yang penting. Kita bukawa idil aqaid, kita bukawa idil aqaidi tining panika kitab nerangaki banyak-banyak qaidanah, banyak-banyak akidah. Kitab ini adalah cuplikan dari Ihya. Jadi mun kakek andi kitab Ihya, aslinya tak usah milih kitab itu. Bisa ngakui Ihya. Ihya beda kitab bab kitab qaidul aqaid. Mun tak andi milih kitab riya. Wa fihi ban panika tetep i dalam kitab arba'atu fusulin tining 4 banyak-banyak fasol. Al-faslul awal tining fasol al-awwal yang pertama fi tarjamati aqidati ahli sunnati panika tetap di dalam nerangaki akidah ahli sunnah fi kalimatai syahadati di dalam 2 kalimat syahadat. Aslinya kalimatai taini, nunah dibuang karena mudhof, nunan talil i'raba au. Kalau kita ingin memudhofkan sebuah isim, maka ada 3 hal yang harus dibuang dari mudhof tersebut. Yang pertama adalah nun. Kengain ya? Nun tasniyah, nun jama' itu dibuang jauh-jauh. Begitupun juga yang dibuang ketika kita ingin memudhofkan adalah tanwin, nunan talil i'raba au tanwina. Begitupun juga yang nomor 3 apa yang dibuang ketika kita ingin memudhofkan adalah al-ma'rifat. Al-ma'rifat itu dibuang. Udah cara ma'rifat mungkin dibuang. Deki norok agandeng ke mudhof ilaina. Itu juga sebuah filosofi bahwasanya orang itu bergantung kepada sandarannya. Mudhof ilaina ma'rifat, maka mudhofan norok ma'rifat. Mudhof ilain nakiro, mudhofan noro nakiro. Pas bade misalkan reng laki bagus, abini bi reng bini setak depor misalkan noro tak depor. Lakina bagus misalkan binina sering car pacaran, maka itu selake leki noro tak bagus. Karena kabi itu tergantung sandarannya. Engkau nyandar ketika tabing setia. Tabing geger, engkau norok geger. Maka namun asandar ya selebih utama, sepaling inti makle kita itu adalah kokoh setiap saat
Asander itu asander kepada zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mun kakeh aslina ilmu nang pesantren itu adalah untuk memantapkan itu dengan aten masing-masing. Sanderna kita bila baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kakek misalkan naudzubillah ternyata fakir miskin. Mungkin sanderna Allah Subhanahu wa taala patenang bada Allah. Pokoknya isandera kikapi ke Allah Subhanahu wa taala pasti tenang. Makan beda kata-kata kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya bisa takut kepada kefakiran sedangkan saya adalah Abdul Ghani, saya adalah hambanya zat yang maha kaya. Maha apa? Jauh dari Ghani itu maha kaya. Maha kaya itu sifat Allah apa bukan? Wa qaimun wa qaimun ghani, wadah ghani nih desa. Tapi misalkan ibu aja dari ada apa? Wa ba'du fa'lam wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibil isrina sifah. Kita itu wajib tahu, wajib makrifat di sana ya. Wajib tahu 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Fallahu nyambi bitong. Wis. Kena aja dulu. Coba baca boleh fallahu maujudun nyambi bitong kena aja dulu. Kela ya tas tebun musannif wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah mi wajibil lillahi isyrina sifat. Wajib mengetahui 20 sifat. Terus Nabi musannif sebut kapi aja dulu yo. Fallahu mau nyambi bitong. Ulang. Fallahu mau berapa tahun rekor berapa dia masa 20 11 berapa boleh udah semitong saya tepak berapa masa macam dia fallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun li kibilitaki. Berapa ji bitong? Berapa? Fallahu mau qadim bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Coba hitung bunyinya aja. Terus wa qaimun ghani wa berarti sama dua ya. Wa wahidun daila. Terus wahai qadir muridun alimun tahu sabi to bikulli syai alimun bikulli syai'in samiun basir mutakallimun ayo tahu lalu sifatun tadi mu tak usah tahu sabi terus fakudratun iradatun sam'un basar hayat ilmul kala berapa? Yang lain. Jadi di atas je musonib punya ada bolo kelero ya di atas itu. Hah? Iya prank di musonib. Acur ya 20 sifat ya ternyata disebut tak sampai 2. Yang dia kita mungkin aja sampai 20. Termasuk ilah dia secek bitong adalah Ghani. Kenapa Ghani tak bitong?
Karena sebenarnya ghani itu menjelaskan tentang qaim. Wa qaimun ghani. Allah Subhanahu wa taala qiyamu bi nafsihi. Orang kadang tak paham sih maksud qiyamu bi nafsihi. Apa artinya qiyamu bi nafsihi? Apa? Berdiri dengan dirinya sendiri. Dia kan masih maksud berdiri dengan dirinya sendiri. Hah? Mun ketibi wahdaniyah. Apa? Berdiri dengan dirinya sendiri. Nah, tibi murtad menjadi. Innalillahi. Tidak butuh kepada orang lain. Lah, itu karena banyak orang yang tidak paham tentang qaim itu apa. Ijlas hakim musannif. Jangan bingung qaim je saya maksud adalah ghani. Mun kaki bingung ngerti qiyamu bi nafsihi, gampang ngah saya maksud qiyamu bi nafsihi adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Orang mun kaya itu tidak butuh. Zat yang maha kaya tidak butuh kepada apa? Dua hal. Tidak butuh kepada mukhasis, tidak butuh kepada mahal. Wah, mukhasis kan kedua hal ini. Pada ngucap dia setia viral. Ini ada dua kemungkinan, satu kemungkinan, dua kemungkinan. Ya pada iya bener dua kemungkinan. Nah, itu. Jadi saya maksud qaim itu adalah ghani. Kita ada pak. Tapi memang kayak gitu. Kayak menajar akidah itu memang harus istilahnya harus jeli. Jangan-jangan kita gaya neto. Engkau lemari ajar akidah yang 50 cuma ada ajar. Itu nyaki artian qiyamu bi nafsihi tak tahu. Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Dia kan masih maksud dia. Diki pakai nyarte sesuatu selopot. Beda kadang orang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu para ilmu murtad kalau kayak gitu. Karena kalau menciptakan dirinya sendiri berarti meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak qadim. Sedangkan zat yang qadim adalah dirinya itu tidak mungkin diciptakan, tidak ada awalnya. Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu wa la akhira lahu. Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Bener ya? Mun kok ngucap Allah taala itu al-awwal, bener enggak? Mun al-akhir? Mun asmaul husna berarti klairo ya mengucap awalul akhir, bener ya? Hah? Dek remah. Saya maksud nang asmaul husna Allah Subhanahu wa taala al-awwal, al-akhir. Tapi kepala akhir akidah Allah taala la awwala lahu la akhira lahu. Dek remah itu. Dek remah akhir akidah itu. Ini makanya kita harus detail kalau belajar akidah. Jangan-jangan kita king karo ngaku kok mare hatam besuki. Jangan tibi besuki. Tapi kita paham deh satu persatunya. Maka itu gunanya kita mendalami akidah. Akidah itu saking pentingnya. Ning Al-Qur'an asal ring bini tak sebut asmanah, tapi urusan akidah disebut asmanah. Sayyidah Maryam langsung disebut asmanah. Selain ada wanita-wanita solehah selain tadi disebut nama, tapi urusan akidah karena berkaitan dengan akidah disebut asmanah. Fi tarjamati aqidati ahli sunnati fi kalimatai syahadati di dalam dua kalimat syahadat. Alati setining kalimatai syahadah hiya engki kalimatai syahadah ahadu mabanil islami panika salah situngah bangunna Islam. Fanaqulu maka ngucap maka ada bu basara kaula wabillahi ban panika tetap kelaban Allah Subhanahu wa taala at-taufiqu tining taufik tining petunjuk. Alhamdulillah tining sadayana pocih lillahi panika tetap kagungna Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan. Apa perlu ngaku mic? Ya, siapa nyaman kaki? Siapa nyaman? Enggak ada deh. Saya ini. Kaki ya. Bagi-bagi kan deh. Karena di mic larang nih kok. Mic konten kreator. Hah? Oleh apa? Arab apa? Online ada dong? Oh, alhamdulillah ada. Apa sih ada?
Oh iya menjudul lah bawa tak disebut lah kan. Yang lah dia boleh. Aku kira tanya apa minggu. Alhamdulillah. Pokoknya segala keadaan kita mengucapkan alhamdulillah. Apa sih maksud alhamdulillah itu? Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa pada hamd dengan syukur pada apa lain? Ucap beda yang tanya apa kita tak tahu. Hamd dengan syukur itu sama-sama pujian. Kayaknya ente. Hamd dengan syukur itu sama-sama pujian. Bidana apa? Kalau hamd itu adalah muji neng desuki na badan nang awal itu ya. Bidana apanya mana? Alhamdulillah dengan syukur. Berarti sekelas saya share desuki awal. Apa bidana? Ini desuki awal. Iko terangkin boleh ya. Bidana hamd dengan syukur apa? Hamd itu memuji kepada Allah, kepada sebuah zat karena li ajli jamali gara-gara kejamalan zat tersebut. Sedangkan kalau syukur itu sama-sama sana, sama-sama pujian, tapi li ajlil in'am gara-gara kita diberi nikmat. Ya, ini bedanya. Saya contohkan. Misalkan Nuruddin sering memberikan kopi ke saya misalkan. Ternyata saya puji Nuruddin jo orang cek bagus ya. Amin deh saya ingin. Nuruddin orang kalau cek bagus ya. Ada boleh, ada dua lah kan. Maka kita kepala ngucap deh iya. Pujiannya saya itu masuk syukur apa hamd? Itu masuk syukur. Masuk syukur ya sekaligus juga masuk hamd. Karena syukur itu lebih khusus daripada hamd. Setiap syukur pasti hamd, setiap hamd belum tentu syukur. Kenapa? Kalau syukur itu dilihat dulu pujiannya itu karena apa? Karena kita diberikan nikmat. Wes, sekarang contohnya yang hamd. Kamu nonton TV, lihat TikTok misalkan, nemu artis, artis cek gondengah, cek Radina misalkan. Itu pujian apa bukan? Pujian. Tapi pernah gak artis yang kamu puji itu memberikan cilok ke kamu? Memberikan seblak misalkan? Tak pernah kan? Dari siapa ya? Dari Deddy Kombuzer misalnya. Pernah nggak? Tak pernah. Tapi kita puji. Kenapa? Kita melihat kejamalannya. Sekek-lakek selebur bal, giling Messi, almun kocek nala kalakeng mereng nih sama kucek le cenah. Kayak cenan ben-beluk misalkan. Itu adalah Messi. Mun Ronaldo mun lekadung keng nempak, maki gawangnya petade misalnya. Pertanyaan pernah nje kaki sing ngucak Debi Ronaldo ini melihakin lagi. Ayo sate kopi kayak bingkong traktir Poland Portugal menang. Toman je. Tak toman. Kita memujinya karena li ajli jamali. Maka mun kaki andik konsep hari sepenting. Mun kaki lebih bisa membedakan neng desuki ini bener. Kaki mulai paham kayak gitu, maka kaki bisa mengucapkan alhamdulillah seikhlas-ikhlasnya. Dalam keadaan apapun, alhamdulillah fi kulli dalam keadaan apapun, kaki tempona sengsara misalkan, tak bisa move on, nangis sehari semalam misalkan, kaki bisa ngucap alhamdulillah. Apa polana? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala li ajli jamalihi. Iyalah. Karena kejamalannya Allah Subhanahu Wa Taala, karena melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsi. Allah Subhanahu Wa Taala pasti bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Orang baik sebanyak orang, polang yang main bal pelak, kaki puji. Mon Ronaldo cek pelak ongku tendang namun jangkik lagi jangan bini keng gegongku orang kau terlalu nyeting. Ya kan intinya pujian. Tapi itu adalah
pujian gara-gara li ajli jamalihi. Kalau ke Ronaldo kaki bisa muji ngaji, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu tak bisa merasakan nikmat saya paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya sendiri orang yang paling sial di muka bumi ini. Yang ke orang lain bungato karo tibi selesai. Orang yang kayak gitu bisa ngucap alhamdulillah karena melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan. Padahal aja yang jelas aten kotor. Mana mungkin kita bisa melupakan semua nikmat saya paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kakek punya bener aja nemu di mah. Bade jual lagi. Order misalkan nang Shopee, melenya semenit, bade aja. Ada. Itu iparingi sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beda miliarder. Aja sampai ucap dia. Engkau rela semua hartaku ini habis hanya untuk membeli 1 jam. Misalkan tahu cek sate mate bisa isogok sejam ibu lihat sampai miskin. Saking pentingnya nyabah. Le kaki andi nyabu andi dong sepereng ya. Masa tak disadari. Makanya dawakin dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda 2 nikmat. Selakala tempona beda aja keselak. Tak mau temu. Kepala elang esare. Apa sih dua itu? Yang pertama adalah kesehatan. Tempona sehat. Ya wis kaki tak syukur ke pangeran. Kan kaki misalkan itu mbui cerebok duh kok beda tang cerebok situ. Cek tak cerebokan kaki tak syukur. Kaki misalkan sehat bisa jalan biasa. Tepak-pak sokuna sakit asar. Makanya cek kaki tempon andi misalkan tak syukur. Beli kuota, beli sesuatu saya iharamaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Baikul tilpunan berlawan jenis misalkan. Lah itu berarti dia tidak bersyukur. Padahal dengan Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum. Jadi mun kakek syukur aja pasti tambahi sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun kakek mengkufuri kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, kakek bakal kengaen inna adabi lasyadid. Tang saja sangat perih. Alhamdulillahil al-mubdi'il mu'idi. Alhamdulillahil al-mubdi'il mu'idi. Wis kanjena keluh. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kami dengan saya boleh pertanyaan ya seputar akidah ada. Nurdina tanya apa gila? Dia mau hukum cara ngupling wahabi misalnya. Apa ada? Meneng taklim aja lah kalau beda orang je saya cak laki beda saya nisfurojul. Nggak setengah. Ada apa orang yang saya tak berani ucap. Iki ngucap kau tu berfaedah. Kamu syawaro ya kau tu berfaedah. Kau betul lile juga saya ingkar wala pola. Itu adalah makanya dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ngucap kaki ngucap si bagus, mu tak bisa nangen cek per jele. Bade si jele per dina. Mun tak bisa ngucap bagus, maka cek sampai ya paling je nangen. Falyakul khairan au liyasmut. Gunaki, makanya orang yang di kelebihan. Orang yang di kelebihan perceleper, gunaki kecelepernya aja dalam urusan bermanfaat. Orang yang di keahlian misalkan keahlian nyupir, badan je. Aji gunaki keahlian nyupir aja di jalan yang bermanfaat. Bunyi bahalap balapan deh. Itu tak bermanfaat. Engkau alhamdulillah tahdus binikmah andi iparengin sareng Allah Subhanahu wa taala bisa arangkai kata-kata yang indah. Karangan buku banyak, antologi cerpen bodoh. Biasa tang tulis sama majalah-majalah itu.
Jadi misalkan surah gombal aja cek bisa. Nah. Tapi kita kan bisa milih apakah ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita syukuri ke jalan yang positif, apa mau kita kufuri ke jalan yang negatif. Maka kok andi keahlian ngaji, ika baik ngarang buku, ika baik ngarang kitab dan lain sebagainya. Pada kaki andi kecerdasan misalkan bisa hafal ngapalin, kuna aki bisa hafal ngapalin aja nggak ngapalin kitab, benibah ngapalin lagu, ngapalin nomor orang. Kakek mungkin jarina itu misalkan kecang nyatet, nyatet nomor orang, nyatet keterangan ulama misalkan. Namanya artis apal kapi, nyamana ustadz tak apal. Itu cek sampai kayak gitu. Guna aki kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya tidak perlu. Jangan separah karena lebihnya jangan separah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.